Bayi yang lagi nangis nggak selalu lapar ya bos. Tapi kalau emang lapar, bayi kurang dari setahun tuh bolehnya makan apa sih? Terus mulai umur berapa bayi boleh makan? Zaman dulu sih bayi udah dikasih makanan padat macem-macem ya. Zaman sekarang pasangan muda yang punya bayi kan udah melek pengetahuan. Udah concern mana yang boleh dimakan bayi, mana yang enggak. Untuk mendukung tumbuh kembangnya, bayi dianjurkan mengkonsumsi makanan pendamping ASI alias MPASI setelah berusia 6 bulan. Peluang inilah yang dimanfaatkan Jessica untuk membangun bisnis makanan bayi. Bisnis catering makanan bayi emang masih jarang ya bos, tapi bukan berarti nggak ada peluang buat dapetin cuan yang menggiurkan dari bisnis ini. Hai bos, inspirasi untuk bisnis bisa datang dari mana aja loh. Salah satunya pengalaman yang kita hadapi sehari-hari dan permasalahan sehari-hari. Seperti contohnya Grow Baby Food ini juga bermula dari pengalaman pribadi. Sekarang jadi sumber cuan. Bikin MPASI sendiri sih sebenarnya gampang-gampang aja ya bos. Tapi kalau nggak yakin sama komposisi dan nilai gizi makanan yang dibuat sendiri, catering bayi milik Jessica bisa jadi jawaban. Apalagi buat pasangan muda yang sama-sama sibuk kerja. Duh, nggak ada waktu deh buat bikin-bikin MPASI di rumah. Kalaupun nggak mau repot, kebanyakan yang ada di pasaran kan makanan instan dengan pilihan yang sangat terbatas. Merasa punya permasalahan yang sama dengan kebanyakan orang tua, Jessica termotivasi untuk mendirikan bisnis di bidang layanan makanan bayi. Target marketnya orang tua yang punya bayi berusia 6 bulan ke atas, alias bayi yang sudah mulai mengenal makanan. Produk makanan bayi membantu para orang tua supaya bisa menyajikan makanan bergizi untuk buah hatinya secara praktis. Namun tetap menjamin kualitas dan gizi makanan yang disediakan. Buat bayi kan nggak boleh sembarangan ya bos. Berangkat dari pengalaman itu, kemudian kita observasi juga, bicara dengan teman-teman, lihat pasar juga, ternyata kita sepakat ada peluang gitu untuk bikin inovasi baru di bidang baby food ini gitu. Karena punya pengalaman sebagai orang tua yang punya bayi, Jessica bisa memposisikan diri sebagai customer. Udah tahu banget nih kalau customer pengennya ya ngasih yang terbaik buat bayi. That's why Jessica nggak cuma bikin menu-menu yang bisa disukai anak bayi. Semua menu makanan bayi buatan Jessica sangat menomorsatukan kebersihan dan kualitas. Pembuatan menu catering baby food standarnya sama kayak restoran bos. Terbuktikan kalau makanan bayi yang dihasilkan udah pasti berkualitas. Makanan buat orang dewasa sih bahan-bahannya diukur pakai feeling aja sih nggak apa-apa ya. Nah, kalau makanan bayi harus ada hitung-hitungannya. Disinilah peran ahli gizi dan koki khusus untuk memastikan kandungan sudah memenuhi angka kecukupan gizi pada anak. Jadi nggak sekedar membuat menu yang rasanya disukai sama bayi. Seniat itu loh bos. Selain makanannya harus enak, kita ada chef juga yang bicara menunya gitu ya, siapin menunya. Tapi kita ada juga ahli gizi gitu, ada juga teknik pangan gitu ya, food scientist, dan juga menu-menunya itu kita konsultasikan ke dokter anak. Jadi proses development menunya itu cukup panjang. Nah, tapi itu semua adalah investasi yang kita lakukan supaya untuk bisa memberikan produk terbaik dan juga mendapatkan kepercayaan customer. Untuk menghasilkan produk terbaik, bahan baku dipastikan memiliki kualitas terbaik di kelasnya, tanpa penguat rasa dan hanya menggunakan bahan-bahan yang aman untuk anak. Menu yang dibuat juga punya beragam tekstur, sesuaikan untuk anak yang masih membutuhkan MPASI. Namanya bayi kan nggak bisa ditebak ya pengennya apa. Jadi Jessica harus menyiapkan beragam menu variatif, biar pelanggannya nggak gampang bosan. Awalnya sih menu yang di-create udah lumayan banyak bos, tapi ya masih kurang dari 100 menu. Seiring berjalannya waktu, setiap bulan bisnis catering Jessica wajib menghadirkan menu baru. Sampai saat ini sudah ada 240 menu makanan bayi yang selalu dirotasi, supaya anak-anak nggak mudah bosan. Kalau dilihat sih bisnis catering bayi kan segmented banget ya bos. Tapi karena pemainnya belum banyak, produk catering baby food ini dengan cepat diterima oleh pasar. Tahun pertama beroperasi aja mampu menjual lebih dari 160.000 porsi makanan bayi loh. Semakin berkembang, porsi makanan yang diproduksi oleh bisnis catering baby food ini nggak main-main bos. Dalam sehari, dapur produksi mampu membuat sekitar 1.000 hingga 1.500 porsi.
Menu yang dibuat sebagian besar adalah yang siap santap. Jadi bikinnya ya harus sesuai jumlah pesanan biar tetap fresh. Ya masa sih bayi dikasih makanan hasil masakan kemarin? Kan nilai gizinya udah berkurang, bos. Produk catering bayi nggak dijual satuan ya, tapi dalam bentuk paketan. Ada plan harian, mingguan, dan bulanan. Isinya udah lengkap, bos. Yaitu gabungan menu utama dengan menu pendamping yang sudah diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Terus, apa aja nih yang harus diperhatikan dalam membangun bisnis catering bayi? Yang paling penting sih membangun kepercayaan para orang tua supaya mau menggunakan produk catering baby food. Selain tampilan produk yang menarik, Jessica dan tim juga gencar memberikan informasi seputar makanan bayi kepada pelanggan dan calon pelanggan. Gak usah repot-repot pakai seminar, bos. Cukup memanfaatkan sosmed aja udah cukup kok. Produk kita itu cukup unik karena pemasarannya itu kita sangat bergantung terhadap referral atau word of mouth ya dari customer kita. Jadi banyak customer kita itu memang jadi ambasador kita nih secara nggak langsung gitu kan. Mereka akhirnya kasih tau teman, keluarga, dan produknya itu juga dirasa unik. Jadi akhirnya orang mau coba. Promosi dari mulut ke mulut emang paling efektif ya, bos. Makanya testimoni pelanggan tuh harus diperhatikan. Jangan sampai deh mencoreng nama baik produk. Punya produk yang menarik plus penjualan harian yang nggak main-main, jelas omset dari bisnis catering baby food ini juga nggak kaleng-kaleng. Mau tahu? Dalam sebulan aja keuntungan yang didapat minimal 1 miliar rupiah, bos. Wih, seger banget ya. Tuh, siapa bilang bisnis catering makanan bayi cuma bisnis kelas teri? Udah dibuktiin nih sama bos Jessica. Bisnis yang baik itu harus membantu memenuhi kebutuhan customer yang mendesak. Pastikan produknya memberikan solusi atas permasalahan yang real supaya bisa diterima oleh pasar. Dan yang penting, cuan bos!